Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'adzim. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul, dapat berada di hari yang berbahagia ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang Islamiyah seperti saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau pada yaumil akhir nanti. Tanpa memperpanjang mukadimah, pada kali ini saya akan membahas tentang keutamaan sholawat kepada Rasulullah SAW. Sadar ataupun tidak sadar, setiap hari kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, terutama pada saat sholat 5 waktu. Kemudian, apa kita mengerti dan tahu keutamaan sholawat kepada Rasulullah itu apa? Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sesungguhnya Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad dan para malaikat memohonkan ampun untuknya. Allah menganjurkan kepada seluruh umat Islam supaya bersolawat kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Bersolawat artinya, jika datang dari Allah berarti pemberian rahmat, dari malaikat berarti memintakan ampunan, dan jika dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat. Sholawat memiliki banyak keutamaan yang akan didapat oleh orang-orang yang mengamalkannya. Pertama, dikabulkan doanya. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu, bacalah sholawat kepada Nabi. Dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi. Ketika kita sedang melihat atau menginginkan sesuatu, maka tanamkan dalam hati keinginan tersebut dengan ucapan sholawat. Apapun yang diinginkan seseorang, Allah akan mempermudah impiannya dengan melalui sholawat Nabi. Yang kedua, dijanjikannya pahala berlipat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekalipun, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai. Masya Allah, dengan solawat kepada Nabi, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Sangat mulia orang yang bersolawat kepada Nabi. Pahala yang akan terus-menerus mengalir tanpa henti dan akan menjadi pahalanya. Yang ketiga yaitu diangkatnya derajat. Barang siapa di antara umat kamu yang bersolawat kepadamu sekalipun, maka Allah menuliskan baginya 10 kali kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikan sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Derajat seseorang yang pandai bersolawat Allah akan tinggikan. Di dunia akan mendapat kemuliaan yang berlipat dan selalu dimudahkan. Keempat, dikumpulkannya di surga bersama Nabi.
Rasulullah bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat adalah yang paling banyak membaca sholawat. Membaca sholawat tidak hanya mendapatkan sesuatu yang diinginkan di dunia, melainkan hingga akhirat nanti. Seseorang yang selalu bersolawat kepada Allah akan dilimpahkannya keberkahan dalam hidupnya, dan sehingga nanti Allah akan memasukkannya orang-orang yang bersolawat di surganya nanti. Yang kelima, mendapatkan syafaat Nabi. Dari Abdullah bin Umar, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan, melainkan kepada salah satu hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untuk wasilah, maka ia akan meraih syafaat. Hadis riwayat Muslim. Tentu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya kita hanya manusia biasa yang harus sering untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW, karena Allah dan malaikatnya juga selalu bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian ada beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah. Barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikan sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Manusia yang paling berhak bersamaku di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Dari hadis tersebut dapat diambil benang merah bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah akan dilipat gandakan pahala, diangkatnya derajat, dan dikumpulkannya bersama Rasulullah di surga nanti, jika senantiasa untuk terus bersolawat kepada beliau. Itulah sedikit gambaran umum tentang anjuran dan keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah. Kita juga dapat menggunakan kekuatan sholawat itu untuk mencapai sebuah keinginan yang akan kita miliki. Seperti saat menginginkan sesuatu, kita dapat mengamalkan dengan membaca sholawat. Kita meminta tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara sholawat kepada Rasulullah SAW agar dipermudah dan dipercepat untuk mendapatkannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Segala kesalahan datangnya dari saya dan segala kebenaran hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.